yang berkutik, tidak ada yang mengambil tindakan terhadap hal itu sampai sekarang. Saya dengar baru ada pemanggilan, padahal tadinya awalnya proses dari pihak kejaksaan. Ya, katanya sedang dengar akan dialihkan atau pindahkan ke kepolisian. Kalau aduh, sandiwara apa lagi? Kacau kan? Jadi seperti itu. Jadi hanya upaya mengulur waktu, dan kami tekankan sekali lagi bahwa kasus ini tidak hanya berhenti di kepala desa Kohot, namanya Arsin, ya. Namanya Asin kata rekan saya. Jadi kita mengidentifikasi, menduga kasus ini akan diperpanjang dan akan berhenti sampai tingkat kepala desa saja. Walaupun sampai sekarang kepala desa Kohot itu menghilang katanya, menghilang telan bumi kan aja. Nah, kan aneh aja, lucu ya. Jadi ini harus serius. Ya, dari mulai penyidikan dialihkan dari pihak kejaksaan kepada pihak kepolisian, sampai kepala desanya juga sampai sekarang juga belum diperiksa, hilang katanya. Ya. Jadi kami berharap betul-betul kasus ini kasus yang berimplikasi kepada aset-aset rakyat kita, rakyat pribumi, begitu, itu bisa ditangani dengan serius. Oke. Demikian, terima kasih. Terima kasih Mas Tuju, udah tadi dijelaskan ya panjang lebar ya. Tentu aset itu bukan cuma untuk rakyat, tapi untuk negara, dimakan, diambil, dipaksa, dirampok. Ya. Selanjutnya ada Mbak Kurnia untuk menyampaikan apa yang terjadi, ledakan-ledakan kecil tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ya, saya sangat bersemangat pada hari ini ya, Allahu Akbar. Saya bersemangat sekali pada hari ini ya, karena menurut saya arena mediasi itu selain memang untuk bermediasi, juga bisa melihat tipikal dan karakter daripada masing-masing pengacara. Sebagai seorang yang beragama, saya sangat percaya sebagaimana surat Al-Balad ya, ada golongan kiri dan ada golongan kanan. Saya ingin mengatakan secara jelas, insya Allah kita golongan kanan. Siapa itu golongan kanan? Golongan kanan adalah orang yang mengambil jalan sukar untuk menegakkan keadilan. Ya, saya ingin mengatakan pengacara-pengacara pihak lawan dalam hal ini ya, para tergugat, baik 1 sampai dengan 8 itu mengambil jalan solus oligarki and the gang suprema lex exto. Jadi Anda mengambil jalan menyelamatkan oligarki dan para penjahat-penjahat sebagai suatu keutamaan. Ya, ini kebalikan daripada keselamatan rakyat. Saya ingin mengatakan ya, PSN yang berjumlah 233 bernilai 6.246,7 triliun itu ada di seluruh Indonesia itu, yang memberikan demikian itu adalah Joko Widodo. Joko Widodo tidak bersikap sebagai seorang sultan sebagaimana Hamengkubuwono X bersikap sebagai sultan dalam penerapan ya PSN Bawen Yogyakarta. Ya, pembangunan Bawen Yogyakarta ini sempat tersendat. Bukan karena Hamengkubuwono X sebagai sultan yang dihormati rakyat tidak mengerti kepentingan daripada PSN, tapi beliau memikirkan rakyatnya dan memberikan ya persyaratan. Apa itu persyaratannya? Bahwa PSN Bawen Yogyakarta tidak boleh mengganggu situs cagar budaya. Bahwa Bawen Tol Yogyakarta tersebut tidak boleh mengganggu kawasan ekonomi. Tidak boleh membelah kawasan. Tidak boleh mengganggu komunitas, dan pastinya berguna bagi masyarakat. Apakah hal tersebut ada dalam pertimbangan-pertimbangan Jokowi sebagai tergugat 5 dalam menerapkan PSN tersebut? Tidak ada ya. Kami ini langganan menggugat beliau. Sangat menunggu pertemuan dengan beliau, betul? Kalau begitu Bapak Jokowi yang terhormat, kapan Anda akan datang ke pengadilan? Masih ada 1 kali panggilan lagi. Stoplah cawe-cawe, stoplah main presiden-presidenan, ya, sehingga Anda mendapatkan privilege bahwa Anda dengan sangat bahagia presiden kami yang kami cintai harus mengatakan hidup Jokowi, ya, apanya yang hidup? Kami berharap kesetiaan seorang presiden, ya, yang memang konon katanya sangat berjiwa setia kawan itu jangan digeser menjadi fanatisme buta. Sehingga Anda buta dengan kejahatan yang sudah dilakukan oleh mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Betul? Nah, oleh karena itu tidak berpanjang-panjang, sama seperti koordinator kami katakan tadi, datang saja Pak
pada panggilan yang tinggal 1 kali lagi. Jika tidak, Andalah yang membutuhkan sebenarnya ya. Anda yang membutuhkan klarifikasi itu. Sebelum perkara ini dibuka secara luas dan lebar dan rakyat bisa melihat satu demi satu dosa-dosa Anda. Demikian. Betul? Kalau begitu, tunggu tanggal 25 Februari 2025, itu adalah mediasi terakhir. Setelah itu tiada maaf bagimu, tiada damai bagimu. Kami siap menghadapi Anda. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka! Bambu sepanjang 30 km lebih. Pemandangan itu kini sudah berubah. Tak satu pun pagar bambu itu berdiri lagi. Bapak nggak pernah terima apapun, Bapak tidak pernah terima apa-apa. Makanya kalau ada yang dibilang ini masih apa? Ini nggak beda tadi. Di desa yang senang sama saya nggak, yang namanya dipilih mah Pak. Sama dengan calon bupati mungkin ya, atau dewan mungkin. Kan itu mah, ya emang negara kita ngatur begitu aja susah lah. Ya kan seperti itu. Sehingga wajar kalau kemudian ada isu-isu lurah kaya dapat dari sana, dibayar, ikut terlibat. Ini terlibat lah. Enggak. Oke. Cuman saya mah begini, ya karena saya ini kepala desa, pemimpin. Biar dia nggak seneng kata itu warga saya. Jangan sampai pada ribut, gaduh, kan nanti yang saya juga yang pusing. Betul, Pak. Itu aja sih saya. Bapak merasa nggak dikambing hitamkan, Pak? Bapak merasa nggak jadi orang yang dipersalahkan? Jadi semua yang menanggung beban ini, Pak? Saya nggak mau, ini aja nggak mau. Gimana? Yang jelas kan udah sampai sakit begini. Saya kira enggak. Anda melihat bahwa ada upaya untuk mengambing hitamkan klien Anda? Karena Anda sebutkan tadi ada pihak ketiga SP yang tadi pada akhirnya disebutkan patut diduga mengelabui klien Anda di batas pengetahuannya ikut dalam proses yang sedang dalam penyidikan saat ini? Ya, kalau tidak ada proses yang dilakukan oleh Bareskrim atau APH yang lainnya, mungkin penggirian opini itu akan berhasil. Siapa yang mau kemudian hari ini dihukum? Kan tidak ada. Betul. Nah, kalau kemudian lurah dianggap hari ini diam lalu dianggap adalah pihak yang bersalah, tadi kita sudah sama-sama dengar bahwa tidak ingin gaduh saja, tidak ingin menambah kegaduhan suasana ini. Tapi kemudian hari ini beliau harus speak up, harus menyampaikan itu bahwa di tengah hujatan publik, di tengah penghakiman yang sudah berjalan di media sosial dan sebagainya. Luar biasa. Saya kira media sosial ini luar biasa. Kadang tidak manusiawi gitu. Di media sosial Bapak disebutkan banyak narasi, banyak cerita dan sebagainya, dihakimi publik dan sebagainya. Bapak pernah baca atau pernah dengar atau paling nggak keluarganya dan sebagainya menanggapinya seperti apa, Pak? Makanya saya udah nggak mau pakai HP. Kalau anak dan istri saya juga kadang-kadang nangis pada gini-gini, ya saya serahin sama Allah aja lah. Yang benar ya benar itu. Nah, contohnya sekarang kan hukum kan udah berjalan. Gitu. Dan Bapak akan siap dalam proses ini untuk mengikuti proses hukum yang berlaku bila perlu untuk membuka yang terang-terangnya terjadi, Pak. Ya kalau nggak siap saya nggak mungkin dipanggil ke KKP, ke Mabes nggak datang. Itu bukti saya siap. Apakah kemudian akan melihat peluang untuk justice kolaborator? Saya kira itu masih dikaji ya, karena memang proses penyidikan dan penyelidikan ini masih berproses ya. Apakah kemudian itu menjadi alternatif atau tidak, kita lihat perkembangannya saja. Oke. Terima kasih Bang Yunihar, Pak Arsin bin Asib. Terima kasih ya Pak Kepala Desa sudah menerima kami. Di hari yang sama sebelum Arsin muncul ke publik, pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten dinyatakan selesai. Total 30,16 km pagar laut berhasil dibongkar seluruhnya dalam waktu 11 hari. Saya Abram Silaban mendatangi lokasi pagar laut yang sudah dibongkar. Hadapan para komisioner HAM, komisioner Komnas HAM. Apa itu tadi, Kang Holid, yang diceritakan? Apakah memang Kang Holid melihat
ada kejahatan yang luar biasa ya, kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa lagi ditolerir. Sehingga ini harus dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Karena ada pelanggaran HAM berat. Banyak sekali. Oh, banyak. Banyak. Bahkan kalau mau ngitung itu sampai nggak kehitung. Iya. Jadi kalau ngomong apa? Pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu udah kemana-mana itu udah. Oke, gitu ya. Itu. Misalnya contoh, kalau kita bicara manusia kan berarti bicara tentang sejauh mana hubungan manusia dengan apa saja hubungannya. Oke. Contoh, manusia adalah makhluk sosial. Berarti kalau sosial, hubungan manusia dengan manusia. Nah, ini diputus juga oleh proyek PIK yang di PSN kan itu. Jadi karena adanya proyek PIK terputus. Terputus. Contoh, yang satu dikasih beras, suruh bikin statement, kami masyarakat A, kami masyarakat B, kami masyarakat C mendukung PIK 2 yang di PSN kan. Padahal dia karena beras. Jadi dipertentangkan Dia antar masyarakat. dipertentangkan. Ketika ada yang nolak, ada yang mendukung. Jadi seolah-olah dibikin bertentangan. Nah, diadu ya? Iya, diadu. Pertentangan ini dibuat. Oke. Bukan alami. Ya, kalau alami saya terima. Jadi rakyat Banten sekarang diadu ya? Diadu. Oleh PSN PIK 2 ya? Ya, judulnya pagar bambu, berarti ya mereka belah bambu gitu. Oh, iya. Iya. Jadi sengaja ya? Sengaja. Oke. Terus kedua, misalnya kalau kita bicara tentang manusia, berarti yang namanya manusia ada hubungannya manusia dengan ekonomi. Habis sosial berarti ekonomi. Ada hubungan manusia dengan ekonomi. Ini juga dirusak. Contoh misalnya. Pak Heri kerjanya nyangkul di sawah. Sawah diuruk. Itu juga kan ngeganggu ekonominya Pak Heri. Karena dia kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan. Mending kalau misalnya diuruknya udah dibayar. Ya, belum dibayar diuruk. Jadi gitu. dia kehilangan tanah, kehilangan mata pencarian. Iya, seperti itu. Jadi satu hilang tanah miliknya dan hilang mata pencarian. Ruang hidup mata pencariannya hilang. Nah, ketiga, misalnya hubungan manusia dengan kekuasaan, berarti hubungan manusia dengan politik. Sosial, ekonomi, politik, gitu kan? Ya kan? Berarti ini juga memutus manusia. Hubungan manusia dengan kekuasaan. Contoh, lah kalau saya Pak Heri misalnya nggak sanggup nyekolehin anak karena sumber mata pencahariannya terganggu karena ada proyek PIK ini, gitu kan? Ya otomatis kan anak-anak jadi bodoh, nggak berilmu. Lah gimana mau jadi dewan, jadi bupati? Kalau misalnya mata pencahariannya dibunuh, gitu kan? Nah itu juga. Berarti PIK ini memiskinkan orang di Banten ya? Memiskinkan, jelas, memiskinkan. Makanya saya harus berani menolak dan berani melawan sampai tingkatnya bahasa kasarnya berani perang. Karena Kang Khalid melihat bahwa proyek ini tidak ada manfaatnya ya bagi Tidak rakyat ada Banten. manfaatnya. Justru memiskinkan. Memiskinkan. Kalau ada orang yang ngomong manfaat, saya pastikan dia adalah antek penjajah. Saya pastikan. Antek korporasi ya? Antek korporasi, penjajah. Dan pasti dia hanya kepentingannya perut sendiri doang. Logika penjajah. Nah terus baru tiga tadi. Manusia pasti punya hubungan dengan sesuatu yang indah. Estetika, hubungan. Hubungan manusia dengan sesuatu yang indah, tentang keindahan alam. Itu dirusak? Dirusak juga itu. Yang tadinya ada mangrove buat burung sore datang, dia tidur di mangrove gitu. Hilang mangrove-nya, burungnya juga hilang. Saya udah nggak lagi ngelihat burung-burung bercanda gurau di pohon-pohon gitu. Mangrove-nya hilang. Berarti ekosistem alamnya dirusak? Ekosistemnya alamnya juga dirusak. Gitu. Rapi-rapinya membungkus itu gitu pasti kan. Terbongkar ya? Pasti kalau misalnya bangkai pasti busuk baunya. Nah seperti itu Pak. Kang Heri, Kang Khalid, kan menurut korporasi ini katanya dia menyerap tenaga kerja. Ada nggak Kang Khalid lihat atau Kang Heri lihat bahwa tenaga kerja yang diserap di proyek PSN PIK 2 itu bagi warga lokal itu tenaga kerja yang tingkat di atas, manajer, misalnya jadi direktur, jadi manajer, ada nggak
direkrut penduduk lokal menjadi nggak ada ya? Kalau saya mah belum menemukan. Yang ada apa tuh? Yang ada pekerja kelas bawah. Pokoknya kalau banding-bandingan itu mas saya pikirlah hitung-hitungan tetap mau ngadu apa aja kalah. Tetap yang dirugikan mah kita sebagai masyarakat, sebagai petani, sebagai nelayan. Ntar ada misalnya ngomong, saya nih jadi humas PIK misalnya kan gitu. Mau berapa sih gajinya? Mau sampai kapan sih humasnya? Gitu. Udah pokoknya ini mah jelas. Wah, jadi sekarang sudah ada penduduk yang bilang dia humas di sana. Lah iya, ngaku-ngaku lah gitu kan. Menarik, jadi dianggap ini posisi yang tinggi ya. Yang tinggi humas itu apa? Jadi saya jadi security hebat gitu. Ada. Dan memang ini mah sengaja dikemas seolah-olah proyek PIK yang di PSN kan ini artinya proyek yang banyak manfaatnya, menyerap tenaga kerja. Iya, minim midarotnya. Iya kan? Iya. Itu dikemas. Jadi kita ini perang dominasi. Yang satu dia mencoba untuk mendominasi bahwa PIK yang di PSN kan ini adalah bermanfaat gitu kan. Kasih beras sosial gitu kan. Mana lagi yang mau kira-kira nolak kasih beras 5 kiloan per plastik itu kan, kasih suruh bikin pernyataan mendukung, dia dikemas ini mah. Lah satu sisi kan, ya yang kehilangan lahannya, kebanjiran segala macam, ya tinggal ini mah kan tugas pemerintah, ngitung, hitung-hitungan pemerintah, gitu kan. Banyak manfaatnya atau midarotnya, ya paling kalau orang-orang yang sifatnya diuntungkan dari proyek ini bilang, ya banyak manfaatnya, buktinya saya. Karena dia bagian dari... Kang Heri, apa yang Anda mau sampaikan lagi nih Kang Heri? Hal yang paling urgent sebenarnya dari peristiwa pelanggaran HAM di PIK ini. Apa yang benar-benar yang kita harus concern, menjaga agar supaya peristiwa ini tidak terulang lagi nih? Saya pikir kejadian di Banten itu juga terjadi di belahan daerah lain kan kayak gitu. Kayak kan. Di Rempang terjadi, Surabaya juga mungkin terjadi, Kalimantan, Manado, mana lagi Wadas kan kayak gitu. Nah, semua terjadi pola-pola yang sama. Ketika kemudian mengatasnamakan negara, mengataskan proyek strategis nasional, ini merampas ruang-ruang rakyat. Tidak menghormati apa yang kemudian menjadi wilayahnya masyarakat, pekerjaannya masyarakat, profesi masyarakat, baik nelayan, baik petani kan kayak gitu. Nah, isu sekarang yang hari ini adalah kami yang menolak PIK ini itu anti pembangunan. Kan itu yang diisukan ya? Itu yang kemudian diisukan gitu. Nah, kami ini tidak menolak pembangunan kan kayak gitu kan. Tidak juga menolak investasi sebetulnya kan kayak gitu. Tetapi pembangunan yang seperti apa dulu kan kayak investasi yang seperti apa dulu yang harus berjalan kan kayak gitu kan. Toh kata Kang Holid, Belanda juga membangun dulu, membangun Anyer Panarukan kayak gitu kan. Tetapi kan prosesnya berapa ribu orang yang mati ketika pembangunan Anyer Panarukan itu. Jepang juga sama, tetapi prosesnya Romusa kan kayak gitu kan, kerja paksa kan kayak gitu. Jadi ini seperti begitu yang terjadi di PIK sekarang ya? Yang terjadi adalah seperti itu. Jadi pola-polanya itu adalah pola-pola penjajahan yang terjadi kan kayak gitu. Nah, kami menyayangkan bahwa disinilah kemudian peran negara kan kayak itu. Perspektifnya jangan hanya kemudian mengejar pertumbuhan ekonomi lalu kemudian tidak ada perspektif hak asasi manusianya di pembangunan itu. Nah, itu juga harus dilihat. Publik juga harus dilibatkan kan kayak gitu. Masyarakat juga harus ada partisipasinya di situ. Nah, sejauh ini kan tidak. Seolah-olah ekonomi diserahkan kepada korporasi-korporasi ini yang mengatur. Kan rakyat diam, nggak boleh buat apa-apa ya. Nah, rakyat seolah-olah hanya kemudian berikan saya gitu. Gini saja. Kan kalau misalnya kan ada teori trickle down effect atau kan kayak itu kan, ekonomi ini diserahkan oleh sekelompok elit ekonomi gitu kan yang memiliki akses terhadap ini, lalu kemudian diupayakan ini menetes. Tetapi yang terjadi ini tidak menetes.